Gamaliel Morning Prayer. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan bersama firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai ayat 24. Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai ayat 24. Dipersilakan. Kejadian 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu. Pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu, bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera. itu Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Terima kasih. Saudara yang terkasih, dari ayat 1 sampai ayat 4 kita menemukan di sana secara jelas sekali evaluasi Allah terhadap seluruh umat manusia di muka bumi, dan didapati di sana bahwa hanya keluarga Nuh lah orang yang benar di mata Tuhan, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Pertanyaan kritisnya muncul, kira-kira waktu itu populasi umat manusia itu berapa banyak? Dari perhitungan-perhitungan dari para ahli berkenaan dengan tingkat fertilitas, ya, daya kesuburan dari umat manusia, diperkirakan jumlahnya sekitar 1 miliar orang. Kita bisa membayangkan mata Allah itu melihat dengan tajam populasi dunia sekitar 1 M itu, dan ditemukan di sana bahwa hanya 1 keluarga. Kalau kita perbandingkan, taruhlah itu misalnya 100 juta keluarga, jumlahnya 1 M gitu secara kepala,
Maka ini satu keluarga per 100 juta keluarga, atau kalau orang per orang 8 orang per 1 miliar orang. Angkanya sangat kecil sekali, 0,0000 sekian. Di mata Allah jelas siapa yang hidup memenuhi standarnya, hanya satu keluarga. Satu keluarga terdiri dari 8 orang. Dan jelas sekali ayat ini mengatakan bahwa hanya Nuh dan keluarganya orang yang benar di antara orang sezamannya. Nah, apa yang Allah kemudian lakukan atau perintahkan kepada Musa, kepada Nuh, agar Nuh mengumpulkan binatang-binatang, pasangan-pasangan untuk kelanjutan kehidupan di muka bumi ini. Dan dari manusia ya satu keluarga ini akan diselamatkan. Di dalam ayat 5 sampai ayat 9, tegas di sana juga kita melihat respon dari Nuh yang menunjukkan kualitas hidupnya dalam kebenaran itu nyata sekali. Dikatakan bahwa lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan dia bertindak untuk melakukan apa saja. Binatang-binatang yang sudah ditentukan oleh Tuhan dan perintahnya itu masuk ke dalam bahtera itu. Dan dengannya apa saja diperintahkan Tuhan sebelum peristiwa air bah itu terjadi atau sebelum air hujan itu turun, semua yang harus dikerjakan Nuh itu dipenuhi Nuh dengan sebaik-baiknya. Nuh memang pribadi yang begitu taat di antara orang sezamannya. Dalam ayat yang ke-10 sampai ayat 16, di bagian terakhir dari ayat 16 dan dikatakan di sana, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Jadi setelah segala binatang-binatang yang Tuhan kehendaki itu masuk ke dalam bahtera itu, dan juga keluarga Nuh, dia dan istri serta anak dan anak-anak mantunya itu masuk ke dalam bahtera. Ayat 16 bagian akhir mengatakan bahwa Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Nah, hal ini menarik. Yang jelas bahwa inilah sebuah perbuatan Tuhan yang memberi jaminan bahwa Nuh akan terpelihara dengan baik. Demikian juga binatang-binatang adalah bahtera itu, dan memastikan bahwa ya Nuh akan dan bersama keluarganya dan binatang-binatang akan selamat. Sementara yang lainnya akan dibinasakan. Jadi kita melihat di sini bahwa dengan tindakan Tuhan ini sesungguhnya yang akan terjadi setelah Nuh dan keluarga beserta binatang ini adalah bahtera adalah sebuah bencana rohani, bukan bencana alam. Karena Tuhan sendiri yang secara sengaja merancang semuanya, termasuk ya, menyelamatkan orang benar ini dan akan membinasakan yang lainnya dengan air bah. Jadi dialah Tuhan yang melihat hidup benarnya Nuh dan menghargai hidup benar itu, menyelamatkan mereka. Sebaliknya yang tidak taat itu akan binasa oleh air bah. Dan ini sebuah tindakan ilahi untuk menghapus dari muka bumi segala yang hidup itu selain keluarga Nuh saja yang akan hidup. Jadi Tuhan yang menutup pintu sebagai jaminan pemeliharaan kepastian keselamatan mereka dan menjadi cikal bakal atau embrio bagi kehidupan di muka bumi ini setelah semua yang lain itu dibinasakan oleh peristiwa air bah. Dalam ayat 17 sampai ayat 24, Allah menggenapi semua yang sudah dirancang dan dikomunikasikan pada Nuh. Dan Nuh boleh melihat bagaimana tindakan Allah itu menurunkan hujan 40 hari 40 malam, dan dikatakan terbelahlah air dari atas muka bumi itu turun, lapisan-lapisan yang ada di atmosfer itu semua tumpah ruah ya, titik-titik embun yang ada di atas itu kemudian mencair semuanya dan turun memenuhi muka bumi ini. Dan ayat 23 dikatakan, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, ya, karena memang tidak tempat lagi untuk bertengger, tidak ada makanan bisa dimakan, sehingga yang di udara pun binasa, karena air itu menutupi sampai puncak-puncak gunung atau puncak gunung semua tenggelam di bawah permukaan air itu. Dan dikatakan sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas muka bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup
dan semua yang hidup bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Nah, saudara terkasih, yang patut kita renungkan begini, sepanjang kita mempelajari kitab Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu, ringkasnya kita melihat beberapa pokok yang ditegaskan. Misalnya Rasul Paulus mengatakan bahwa semua manusia itu sudah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu maut. Kalau kita hanya memperhatikan Perjanjian Baru, kita tidak bisa melihat kengerian dari dosa atau dampak dosa yang maut itu seperti apa. Setting peristiwa kalau kita tarik ke Kejadian pasal 1, kita akan melihat bahwa memang dosa itu punya daya merusaknya luar biasa, dan akibat dari dosa itu, ya ini peristiwa historis ini, Allah tidak segan-segan untuk membinasakan 1 miliar orang dengan segala yang hidup itu karena keberdosaan itu. Dan kontras dengan itu adalah satu keluarga yang hidup benar. Nilai dari ketaatan itu begitu berharga di mata Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya yang hidup benar di hadapannya. Dengan melihat akan peristiwa historis ini tentang tindakan Allah untuk menghapus semua yang hidup itu dan menghargai satu keluarga yang hidup benar, kita patut memikirkan sungguh-sungguh berkenaan dengan kualitas hidup, keimanan orang percaya di hadapan Tuhan. Ya, ada banyak hal orang katakan, wah ini perbuatan dosanya ya berjamaah, nanti kan mungkin saja Tuhan eman-eman gitu ya, ini kan rombongan, kalau dibinasakan ya sayang. Tidak. Upah dosa maut, kita bisa melihat mautnya itu, ngerinya akibat dosa itu. Dalam peristiwa ini Tuhan tidak segan-segan untuk membinasakan manusia berdosa itu, berapapun jumlahnya, dan menghargai orang yang benar di hadapannya, sekalipun hanya 1, 2, 3, 4 orang sampai 8 orang. Dan terkasih, dari renungan kita pada pagi hari ini dari Kejadian pasal 7, kita bisa menemukan beberapa pokok kebenaran, paling tidak 2 hal yang sangat kontras dan tegas bagi kita, bahwa hidup dalam kebenaran Allah itu mendatangkan keselamatan. Kedua, bahwa ketidaktaatan itu mendatangkan kebinasaan. Aplikasi bagi kita, sudahkah saudara dan saya hidup benar di tengah kemerosotan zaman ini? Jangan sampai kita juga ikut-ikutan dengan pola hidup dari manusia zaman ini, dengan segala dosa dan perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kalau saudara dan saya melayani zaman ini dengan memberitakan Kristus demi keselamatan manusia berdosa. Surat 2 Petrus sudah menubuatkan tentang akhir zaman, tidak akan dihukumlah dengan air bah, tapi langit bumi akan lenyap, hangus gitu. Tapi ada rentang waktu yang ada ini sebagai kesempatan yang Allah berikan kepada umat manusia untuk mengevaluasi hidupnya, dan mereka memerlukan Injil. Kita lah yang harus memberitakan agar mereka bertobat dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat demi pengampunan dosa dan hidup kekal. Selamat melayani zaman ini, yang memberitakan Injil. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menggenapi ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Kita melihat Tuhan itu berkuasa atas segalanya, dan ya semua binatang datang ke bahtera Nuh karena ya, kebesaran Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Nuh dan keluarganya tetap setia di dalam kebenaran. Kita akan pujikan seperti wanita mengurapimu. Kita mau tetap setia kepada Tuhan, setia dalam kebenaran, dan memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada dunia ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihi
kita terus berkomitmen, supaya kita bersama dengan keluarga kita terus taat, setia, dan tetap ada di dalam iman dan penyembahan kepada Yesus. Doakan anak-anak kita yang mulai tidak terfokus kepada Tuhan dan terarah kepada dunia, supaya mereka boleh bersama dengan kita untuk terus kembali di dalam menyembah Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku rindu ya Tuhan bersama dengan keluargaku Tuhan. Aku boleh Tuhan, kami boleh untuk terus menyembah, memuji Engkau, setia kepadamu Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran. Aku berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau tolong anak-anak kami, generasi-generasi berikut kami untuk tetap setia mengiring Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran. Kalau ada di antara anak-anak kami yang mulai melenceng kepada dunia, mulai tidak fokus kepada Tuhan Yesus, bawa mereka Tuhan untuk kembali kepada Engkau, beriman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami